Hai semuanya, bertemu dengan saya Imelda, perwakilan dari Revenue yang di Kota Cirebon. Hari ini kita mau dengar sharing-sharing nih dengan teman-teman Revenue kita tentang virus corona. Tonton terus ya videonya. Cara saya menjaga corona yang pertama, saya menjaga kesehatan tubuh saya. Saya mengusahakan tubuh saya untuk tetap fit dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan sehat. Aku pertama sering cuci tangan kalau udah habis megang benda. Cuci tangan, terus kalau nggak penting-penting banget nggak keluar rumah, sama Pemerintah kayak gak keluar-keluar rumah. Terus kalau misalnya emang harus banget keluar rumah, harus pakai masker, antiseptik, sama sarung tangan. Adalah 1. Banyak minum air putih. 2. Kalau bepergian itu kita harus menggunakan masker. Dengan cara tidak keluar rumah dulu guys, karena di luar sana itu banyak banget virus-virus yang lagi bersebar luas. Kontak sama mereka, nggak menyentuh mereka secara langsung. Dan aku pun nggak bisa menolong mereka secara medis kan, tapi aku bisa membantu mereka dengan menghubungi tenaga medis yang ada di rumah sakit atau puskesmas untuk segera datang dan menolong mereka yang terkena COVID-19. Saya tidak akan mengucilkan, memberikan support, dukungan, terus tidak ikut memberikan kata-kata yang menjatuhkan. Juga harus kasih semangat sama dia biar dia mau mengisolasi dirinya, biar virus yang dalam tubuh dia itu nggak menyebar luas ke tetangga-tetangga lain. hindarin aja. Terus ya udah. Wah, yang saya lakuin ya saya ngedoain supaya cepat sembuh. Doain tetangga kita itu supaya dia mau mengisolasikan dirinya dan tetap semangat dan cepat pulih. Itu selalu saya rasakan kasih kesehatan. Tuhan memberikan kesehatan juga bagi orang tua saya, bagi adik-adik saya, memberikan waktu sehingga kami bisa berkumpul. Corona ini tuh pastinya banyak banget. Contohnya itu dimana Tuhan udah kasih waktu yang cukup lumayan panjang buat aku bisa mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, sekarang jadi punya waktu lebih banyak sama keluarga, terus juga punya waktu buat ngasah hobi. Jelas merasain, karena saya lebih banyak waktu dengan keluarga saya. Jadi Saya merasakan kebaikan Tuhan sih guys, karena dilihat dari contohnya kehidupan saya dan keluarga saya. Kehidupan saya dan keluarga saya itu masih tetap keadaan sehat, masih tetap tidak kurang suatu apapun, tidak terkena virus apa-apa dari luar. Itu adalah satu kebaikan Tuhan. Ngerasain banget. Salah satu contohnya ya sampai sekarang masih sehat. Itu udah kebaikan Tuhan yang luar biasa. jelas saya berangkat ke sekolah guys. Saya jalan ke kantin, saya kangen pergi jalan-jalan sama temen-temen saya kangen sekolah, tapi saya nggak kangen belajar. Pengen ketemu sama Tuhan. Udah. Kerinduan saya ya guys, kerinduan saya itu ingin kembali beribadah bersama-sama keluarga lagi, bersama jemaat-jemaat lagi, kami bisa beribadah di rumah Tuhan lagi. Itu suatu kerinduan sih buat saya. Jadi semoga COVID ini cepat selesai. Ini berakhir, bakal mengucap syukur sama Tuhan dengan berdoa. Kita ibadah bersama-sama memuji nama Tuhan. Terus ya saya rindu melakukan kegiatan sosial dan aktivitas lainnya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Hai teman-teman, balik ini kita sharing-sharing sama remaja Philadelphia Ahmadiyani. Nah kali ini kita mau tanya jawabnya sama pasti kalau Revenue udah gak asing sama yang satu ini sama Ohani. Ya, nanti kita tanya jawabnya sama Ohani. Disimak, didengerin ya teman-teman semua ya.
aktivitas dalam beribadah gitu kan. Nah kalau misalkan jemaat gereja Filadelfia Ahmadiyani ini sendiri beribadah gimana? Kalau kita beribadah jemaat gereja GSPD Filadelfia Ahmadiyani, kita beribadahnya ya secara online sih sementara ini, secara online. Dan karena apa namanya sama pemerintah juga kan kita nggak punya, jadi kita juga kan harus mematuhi pemerintah yang ada supaya tidak terjadi seperti yang ada di Bandung kemarin, dan akhirnya menyebabkan sekian banyak orang harus di apa namanya isolasi karena perkumpulan gitu ya Om ya. itu. Jadi sementara waktu kita secara online. Jamnya juga maksudnya sama ya, kayak mungkin seminggu sekali tetap saya ibadah. Jamnya sama, cuma hari Minggu aja. Sharing-sharing kita gini nih, kita kan online, makanya teman-teman semua lewat gitu. Ya, kalau online direkam dari YouTube ya. Terus juga kan ada yang bilang nih, oh kalau misalkan masa corona ini karena di dunia malahan banyak yang meninggal gitu kan, udah sampai mungkin ribuan kalau hitungannya dalam dunia. Nah banyak juga yang ngomong katanya ini tuh masa-masa pengangkatan katanya. Ada yang juga kan kalau memang di Alkitab maksudnya masa pengangkatan tuh memang akhir zaman di mana masa sebelum antikris gitu kan ya. Oh ya, nah banyaknya bilang gitu katanya, dimana orang-orang baik tuh katanya diangkat-angkatin ya maksudnya dalam kan meninggal gitu. Kalau kayak gitu gimana menurut kamu? Ya hampir mirip ya dengan apa namanya, hampir mirip dengan yang nomor sebelumnya, pertanyaan sebelumnya, bahwa terkadang kita suka mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang seperti ini, pengangkatan atau malah kemarin juga sempat kan ada yang mengutarakan bahwa ini sama seperti dengan zaman antikris. Antikris sudah ada dan kita siap-siap akan diangkat dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya pribadi apa ya, nggak bijak lah kalau kita mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang seperti demikian, karena secara Alkitabiah pun tanda-tanda atau yang tertulis di Alkitab juga bukan hal yang seperti demikian, yang dikatakan pengangkatan lah dan lain sebagainya, itu bukan hal-hal yang seperti ini. Kalau ini memang benar-benar murni pure penyakit gitu loh, pandemi yang ada, dan ini merambah dari sana, dari Wuhan sana sampai akhirnya hampir semua negara kena gitu. Mungkin sebenarnya sebelum-sebelumnya juga maksudnya banyak virus-virus yang sampai maksudnya mematikan, cuma karena mungkin sekarang media sosialnya gitu gencar gitu ya. Oh jadi kayak wabah ini tuh kayak yang mematikan maksudnya sampai seluruh dunia gitu kan, yang mendunia lah ibaratnya gitu. Jadi enggak, kalau banyak dikait-kaitin terus juga ada yang corona kalau dihitung jadi 6 gitu, jadi makanya antikris gitu kan ya. Oh ya 666 ya 6666 gitu antikris. Jadi apa terlalu banyak dikait-kaitin gitu kan ya. Oh ya maksudnya kayak gitu ya. Nah, terus kita juga kan di rumah, buat yang di rumah nih ya, oh ya buat kita semua lah, cara-cara supaya kita tuh tetap kuat iman, tetap selalu mengucap syukur walaupun keadaannya memang mungkin lagi tidak baik sekarang gitu. Terus ada juga mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana, karena pemerintah mengharuskan di rumah aja, jadi nggak kerja. Ada juga banyak yang karena perusahaan-perusahaan yang harus mem-PHK kan banyak lah gitu. Jadi saudara-saudara kita kehilangan pekerjaan, harus di rumah aja gitu. Terus juga ada juga yang mengharuskan tetap keluar gitu bekerja karena harus cari uang. Terus juga ada beberapa perusahaan juga mungkin ya nggak ngeliburin pegawainya. Nah maksudnya cara kita tetap kuat, tetap selalu mengandalkan Tuhan, tetap selalu bersyukur, itu kayak gimana? Sebenarnya nggak susah ya, maksudnya
cara kita untuk tetap supaya kita survive di kondisi yang seperti ini tuh ya mungkin secara manusia mungkin kita bisa mengatakan bosan, saya mesti di rumah terus dan lain sebagainya. Terlebih kita melihat bagaimana PHK dan lain sebagainya, kalau kita melihat ke situnya dan kalau mungkin kita terus dicekokin dengan oleh berita-berita dari media sosial dan lain sebagainya, kita mungkin akan berkata dalam diri kita, Tuhan gak baik, Tuhan jahat dan lain sebagainya. Kenapa saya kayak sekarang gitu kan ya Om ya? Ya, jadi kalau menurut saya apa yang harus kita lakukan adalah ya stay positif gitu loh. Tetap positif, tetap berpikiran secara positif bahwa ini kalau misalkan ini juga ada firman Tuhan mengatakan bahwa ujian yang kita alami itu tidak akan melampaui batas kemampuan kita gitu loh. Kalau memang Tuhan masih izinkan ini terjadi di tengah-tengah kita, ya kita yakini saja bahwa Tuhan juga akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, dan satu kuncinya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ya selalu bersyukur apapun kondisi kita, ya selalu bersyukur walaupun itu sulit untuk kita lakukan, tapi yang Tuhan minta ya kita harus selalu bersyukur gitu loh. Itu aja kuncinya lah. Kalau kita mau mikirin yang lain-lain susah, ketemunya juga bingung ya ketemunya gitu, ya. Kalau kita kait-kaitan dengan banyak yang di PHK ya, tapi ya memang ini PHK dan lain sebagainya itu merupakan dampak efek berantai dari si pandemi corona ini gitu loh. Karena ya memang kalau kita lihat sampai ke sana ya kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan juga kita nggak bisa salahkan mereka, karena mungkin mereka pendapatan mereka yang seharusnya sekian berkurang jumlahnya menjadi setengahnya atau mungkin seperempatnya. Jadi mereka juga berpikir bagaimana untuk kelanjutan mereka ke depannya setelah pandemi ini selesai gitu loh. Jadi kita harus berpikir secara positif saja. Intinya kita harus selalu ingat tetap bersyukur dalam keadaan apapun ya. Maupun baik ataupun kurang baik, kita harus tetap bersyukur. Jangan pas mau baiknya aja kita ingat Tuhan, kita mengucap syukur gitu kan ya. Oke, gitu aja nih teman-teman, kita jawab sama Hani. Jadi kita harus tetap bersyukur gitu kan ya. Harus tetap ingat Tuhan Yesus, tetap berdoa, tetap bersyukur ya teman-teman ya. Ya. Puji nama Tuhan. Seluruh rekan-rekan pemuda remaja RPMV Remaja Philadelphia Ahmad Yani, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan buat kita semua yang berada di rumah masing-masing, supaya kita juga tetap kuat, tetap yakin atau tetap percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti ini Tuhan masih ada di tengah-tengah kita ya. Mari kita akan segera membuka Alkitab kita. Kalau bisa rekan-rekan juga di rumah bisa membuka Alkitab masing-masing di rumah ketika melihat atau membaca mendengarkan firman Tuhan ini di rumah kalian masing-masing. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ya, dan ini memang menjadi sebuah ayat yang favorit di tengah-tengah adanya pandemi corona pada saat ini. Ya, saya akan bacakan Mazmur 91 ya, dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 ya. Oke, saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu.
engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, ini ya rekan-rekan remaja FMV Ahmad Yani, kita sudah melihat, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan judul perikop pembacaan kita dalam Mazmur 91 adalah dalam lindungan Allah. Ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing dengan adanya pandemi corona saat ini. Yang harus kita yakini dan harus kita pegang teguh adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan takut, karena kita mempunyai suatu tempat perlindungan yang sangat tinggi, tempat perlindungan yang hebat, yang dahsyat dan lain sebagainya. Ya, dan dikatakan oleh firman Tuhan di sini, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini yang harus kita yakini. Dengan syarat kita juga jangan konyol ya teman-teman ya. Jangan kita pegang ayat firman Tuhan ini, tetapi kita kemana-mana tidak menggunakan masker. Kita kemana-mana tidak cuci tangan. Habis dari luar kita tidak cuci tangan, kita langsung pegang hidung kita, kita pegang mulut kita. Setelah kita terkena kita salahkan Tuhan, itu konyol. Ya, jangan kita mencobai Tuhan dengan ayat firman Tuhan ini. Tetapi kita pun harus bijak menanggapi firman Tuhan ini. Kita juga harus melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus jaga tetap kesehatan kita, kebersihan diri kita harus tetap jaga. Kemana kita pergi, pulang kita cuci tangan, atau mungkin ada yang lebih ekstrim. Ya, saya mendengar dari teman jemaat di tempat ini, ketika dia pulang dia harus mandi walaupun dia keluar hanya 10 menit. Ya, ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita sembrono, jangan kita menggampangkan, kita mencomot ayat firman Tuhan, terus kalau ada sesuatu dengan diri kita salahkan Tuhan. Gak boleh, gak bagus, gak baik. Ya, tetapi ayat firman Tuhan ini akan berlaku dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar tetap setia kepada Tuhan, kita juga belajar melakukan apa yang menjadi bagian kita, supaya kita juga terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Ya, ini yang harus kita pegang. Firman Tuhan mengatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dengan catatan tadi, kita juga jangan konyol. Kita juga harus mematuhi peraturan dari pemerintah kita. Ya, dari pemerintah kita. Ketika kita disarankan kita tetap di rumah, ya kita lakukan bagian kita untuk kita belajar tetap di rumah, walaupun nggak gampang, bosan di rumah terus. Ya, tetapi itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Jadi jangan terus nanti akhirnya kalau kita kena sesuatu kita komplain sama Tuhan, kita protes sama Tuhan. Nggak ada kata-kata komplain, protes sama Tuhan, nggak ada dalam kamus kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dan kita akan melihat ayat selanjutnya. Ya, ayat yang ke-8, kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Nah ini, jadi kita nggak usah pusing-pusing dengan keadaan yang seperti ini. Ya, terus jangan kita sangkut-sangkutkan dengan hal-hal yang ya seperti yang kalian sudah lihat mungkin di Q&A ya, bahasanya keren banget Q&A. Ya, Q&A tadi kita jangan akhirnya terprovokasi ketika ada orang-orang yang kita dengarkan, oh iya ya, ini Tuhan sedang Tuhan jahat, Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Ya, seperti yang saya tadi katakan, ketika ada seseorang yang harus dirumahkan, dia kehilangan pekerjaannya. Ini bukan karena Tuhan jahat, tapi kalau kita lihat, kita telah dengan baik, ini merupakan bagian dari yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut, supaya perusahaan tersebut juga bisa tetap berjalan ketika selesai pandemi ini. Ya, jadi jangan kita menilai sesuatu itu dengan
hal-hal yang cetek, hal-hal yang ya karena kita emosi, karena kita gimana, terus kita berkata, oh Tuhan jahat. No, jangan. Ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita tetap tenang, kita tetap ya stay happy lah. Tetap bersyukur kita di hadapan Tuhan. Ya, kita lantunkan puji-pujian, kita lantunkan terima kasih Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena suatu bukti kita masih ada sampai pada saat ini. Saya masih ada sampai pada saat ini pun saya katakan ini semua karena Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah saya sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan dan lain sebagainya. No. Ya, tapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Kalau kita masih baik-baik, teman-teman di rumah pun masih baik-baik kondisinya, ucapkan syukur kepada Tuhan. Walaupun mungkin itu berat, ya. Bagi teman-teman yang biasanya bekerja harus di rumah terus, kok bosan, ya, boring dan lain sebagainya. Tetapi ya, firman Tuhan kita kembali diingatkan, kita kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kita mempunyai satu tempat perlindungan yang sangat hebat, ya, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Saya sekiankan renungan firman Tuhan pada saat ini, dan saya harapkan seluruh pemuda remaja RPFI Ahmad Yani dapat tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan pada saatnya nanti ketika kita dapat beribadah kembali di dalam gedung gereja kita, ya, kita sama-sama akan kembali bertemu. Dengar nih, tanya jawab sama Ohani dan renungan dari Ohani juga. Nah, di saat virus corona ini yang lagi meledak-meledaknya, kita harus tetap bersyukur teman-teman, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Ohani, kita tuh punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu akan selalu melindungi kita, menjaga kita. Pokoknya harus tetap bersyukur ya. Oh iya, jangan lupa